Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu dan teman-teman semua? Perkenalkan, namaku Griselda dari SDN Ganjaran 2 akan membawakan cerita asal-usul Kediri dan Sungai Berantas. Cerita ini ditulis oleh Bapak Edi Santoso Umaryanto. Begini ceritanya. Pada zaman dahulu di Kediri ada kerajaan besar sekali. Kerajaan Medang namanya. Rajanya bernama Prabu Airangga. Ia adalah seorang putra Raja Bali. Ia menjadi Raja Medang setelah menikah dengan putri Raja Medang. Kini usia Prabu sudah tua. Ia ingin menjadi petapa. Tahta kerajaan Medang akan diserahkan kepada putri sematawayang dari permaisurinya. Ia adalah seorang putri yang cantik jelita. Namanya Dasangram Wijaya. Putriku, ayahandamu ini sudah tua. Di masa tuaku ini, aku ingin menjadi petapa. Maka tahta kerajaan Medang akan kuserahkan kepadamu, putriku. Pinta Prabu Airangga kepada putrinya. Ayahanda, maafkan saya. Saya tidak berkenan untuk menjadi pemimpin kerajaan. Saya juga ingin menjadi seorang petapa, ayahanda. Jawab Dasangram Wijaya menolak keinginan ayahandanya. Baiklah putriku, jika itu memang kemauanmu, aku tidak bisa menolak. Lakukan apa yang menjadi keinginanmu, putriku. Balas sang raja. Setelah mengetahui ayahandanya setuju dengan niatnya untuk menjadi seorang petapa, ia pun meminta restu kepada ayahandanya untuk bertapa di Goa Salamangleng di kaki Gunung Klotok, Kecamatan Mojokerto, Kota Kediri. Ia pun mengubah namanya menjadi Dewi Kili Suci. Prabu Airangga berkeinginan untuk menyerahkan tahta kerajaan Medang kepada putranya yang berasal dari Selit. Kebetulan ia memiliki dua putra dari Selit, yaitu Raden Jayangana dan Raden Jayanegara. Prabu kebingungan untuk memilih siapa yang akan diberi tahta kerajaan Medang. Ia pun berusaha mencari jalan keluar yang adil. Prabu Airangga meminta bantuan kepada Empu Barada. Ia diminta pergi ke Bali untuk meminta tahta kerajaan milik ayahanda Prabu Airangga di Bali. Namun ternyata tahta milik ayahanda Prabu Airangga di Bali sudah diberikan kepada adik Prabu. Tuanku, tahta milik ayahanda Prabu Airangga di Bali sudah diberikan kepada adik Prabu yang bernama Anak Musuh. Lapor Empu Barada setibanya dari Pulau Bali. Tak apa-apa, Empu. Terima kasih karena engkau telah melaksanakan apa yang kuperintahkan. Sekarang bantu aku membagi kerajaan ini menjadi dua bagian. Akan kuberikan kepada putraku Raden Jayangana dan Raden Jayanegara. Baiklah Tuan, hamba akan membagi
kerajaan ini menjadi dua bagian sama besar. Empu Barada meyakinkan sang raja untuk menyerahkan tugasnya kepada dia karena dia yakin dapat menyelesaikan tugas dengan baik. Keesokan harinya, Empu Barada terbang sambil membawa kendi berisi air. Dari angkasa, ia tumpahkan air tersebut persis di tengah-tengah kerajaan Medang. Wahai penguasa jagat, kutumpahkan air kendi ini sebagai usahaku melaksanakan titah sang raja. Ajaibnya, tanah yang terkena tumpahan air tersebut berubah menjadi aliran sungai. Sungai itu semakin lama membesar dan airnya deras. Sungai itu bernama Sungai Berantas. Prabu Airlangga berkeinginan untuk menyerahkan dua bagian kepada putranya, Raden Jayanglana dan Raden Jayanegara. Terima kasih, Empu. Kini kerajaan sebelah timur sungai akan kuserahkan kepada putraku, Raden Jayanglana. Kerajaan itu kuberi nama Raja Jendela. Sedangkan bagian barat sungai akan kuserahkan kepada putraku, Raden Jayanegara. Kerajaan itu kuberi nama Kerajaan Kediri. Kini tentramlah hati Prabu. Ia dengan tenang meninggalkan kerajaan untuk menjadi seorang petapa. Demikian asal-usul cerita Kediri dan Sungai Berantas. Nah, dari cerita tersebut dapat dipetik pelajaran sebagai anak yang berbudi mulia. Jika tidak dapat menerima pendapat atau perintah orang tua, hendaknya tolak dengan sikap yang santun agar orang tua dapat menerima dengan lapang hati. Dan sebagai orang tua, hendaknya dapat bersikap bijak dan adil agar tidak terjadi perselisihan. Semoga cerita tersebut dapat bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.